Oh, Pak Medril jadi nggak bisa lihat. Langsung ke slide keempat. Ya, saya singkat aja. Kita semua tahu penduduk Provinsi Maluku Utara saat ini udah 1,4 juta dan mayoritas 75%-nya adalah lautan. Next. Laju pertumbuhan ekonomi year on year 34%, nasional 5,1%, di tahun 2026 kuartal 1 tadi kita udah di 20% dan nasional 5,6%. Kalau dilihat kabupaten kota untuk yang di Lingkar Tambang punya pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yaitu Halmahera Timur 70%, Halmahera Tengah 62%, dan Halmahera Selatan 37%, yang lainnya 1 digit. Pengembangan ke depan khusus untuk Halmahera dan wilayah yang memiliki kelapa, targetnya itu adalah industri kelapa. Saat ini di Halmahera Utara sudah ada 1 pabrik produksi, 1 pabrik sedang bangun, Halmahera Barat pun ada 1. Untuk itu PR-nya adalah konektivitas dan jalan tani. Ini mungkin menjadi catatan untuk Pak Bupati Halmahera Barat dan Halmahera Utara untuk memapping dengan benar akses-akses jalan prioritas untuk menghubungkan kebun-kebun yang banyak ke pabrik. Karena pabrik yang sekarang ada di Halmahera Utara sedang membangun pabrik kedua, dan dengan pabrik yang pertama 600.000 kelapa per hari. Targetnya di akhir 2027 pabrik kedua akan selesai dengan kebutuhan 2 juta kelapa per hari. Artinya dibutuhkan akses jalan untuk bisa mengirim kelapa ke pabrik tersebut. Minimal jalan utamanya, jalan taninya itu bisa kerjasama dengan swasta tersebut, atau nanti kalau Pak Medril ada solusi bagaimana kita menginventaris jalan tani, karena kebutuhan jalan tani kemarin sudah pernah kita inventaris kurang lebih butuh 1.000 kilo. Ya. Kemudian saya juga sudah berdiskusi dengan pihak swasta tersebut, ada rencana pembangunan pabrik tambahan di Sula dan Taliabu juga untuk kelapa dan hilirisasi dari kelapa. Kendala yang ada di Sula dan Taliabu adalah jalan yang rusaknya masih sangat banyak dan belum terhubung lingkar pulau, terutama kalau Sula di Mangoli, di Mangoli dan di Taliabu masih banyak sekali. Yang dari Taliabu, ya Bapak tolong dicatat aja, Bapak duduk aja, dicatat, disampaikan kepada bupatinya. Pertama, seluruh ruas jalan yang ada di Taliabu itu adalah ruas kabupaten. Artinya kita provinsi tidak bisa bantu, yang bisa bantu hanya IJD. Tetapi untuk IJD-nya bantu dibutuhkan FS, DED, dan readiness dari jalan. Saya tidak tahu progres FS-nya untuk sampai mana. Posisi terakhir saya bertemu dengan Ibu Bupati, FS-nya itu belum ada. Jadi mohon FS-nya segera diselesaikan. Kemudian seperti paparan tadi saya, dipetakan mana mampu bangun dengan APBD-nya yang 600 miliar per tahun. Sebisanya saja mana sampai dengan 2030, mana yang mau diusulkan ke IJD, mana yang mau dilepas status. Mungkin bisa diatur masuk ke ruas nasional. Yang pasti tidak bisa masuk. Dan komitmen kami provinsi membantu setiap tahun 10 kilo lapen. Jadi 27, 28, 29, 30. Tahun ini tadi kemarin kita sudah kontrak 5 kilo lapen. Tahun depan antara 8 sampai 10. Jadi 50 kilo dari total mungkin sekitar, saya tidak tahu berapa, 300 mungkin boleh dihibahkan ke provinsi dan kita yang bangun. Sisanya kabupaten IJD, butuh kelengkapan FS. Karena tanpa jalan, petani tidak bisa kirim kelapanya ke pabrik kelapa yang rencana akan segera dibangun, Taliabu dan Sula. Kemudian
Next untuk tingkat kemiskinan, kita di 2024 6,3%, 2025 kita turun di 5,5%. Secara kabupaten kota 2025 semuanya single digit kecuali Halmahera Timur. Ya. Mungkin nanti Pak Bu Pati karena waktunya terbatas bikin rencana strategisnya aja, permasalahannya apa dan rencananya bagaimana menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Halmahera Timur. Untuk pengangguran terbuka, Maluku Utara 2025 naik di 4,5%, nasional 4,8%, untuk kabupaten kota semuanya single digit, ada kenaikan yang cukup signifikan di Halmahera Barat, cuma 0,5 sih, tapi ada kenaikan di Halmahera Barat dan di Sula. Ini menjadi permasalahan nasional, sementara belum ada solusi konkret untuk dibahas di sini. Kita langsung ke pendidikan aja. Di halaman di page berapa ini? 15 kayaknya. Data pendidikan kabupaten kota. Next. Oh, yang tadi aja jumlah siswa. Ya, jumlah siswa. Ya. Kalau Bapak lihat di sini, pointer saya mana ya? Ya. Jumlah siswa SD itu 104. Ya. Antara jumlah siswa SD dan SMP, tentu SD dan SMP lebih banyak. Hanya saya belum dapat data dari Bapeda dan dari kabupaten kota, coba duduk bersama berapa anak SD yang lulus tidak sambung ke SMP dan kemudian didiskusikan solusi konkretnya. Kalau sudah ada, kita sama-sama bisa pergi ke Kemendikdasmen. Kemudian kalau untuk SMA, revitalisasi tahun 2026 ini kita dapat 72 sekolah. Tolong dikomunikasikan dengan 10 kabupaten kota, ada data masing-masing kabupaten kota itu dapat berapa revitnya SD maupun SMA, masih sisa berapa sekolah yang butuh revit. Jadi sama-sama kita pergi ketemu dengan Kemendikdasmen untuk kemudian masukin data. Biasanya di pertengahan di Agustus itu kita udah harus masukin data lewat Dapodik untuk dapat revit di 2027. Dan itu mesti dikawal. Karena dengan fiskal yang ada kita pasti tidak bisa revit sekolah masing-masing. Ya. Kemudian kesehatan di slide 22 mungkin. Masih tahun lalu sudah dapat THTC, Sula, Taliabu, dan Halmahera Timur. Tahun ini Halmahera Tengah yang dapat. Kemarin saya sudah diskusi dengan Menteri Kesehatan, bagaimana dengan Tidore, Halbar, Halut, yang sudah tipe B, tapi fasilitasnya perlu di-upgrade. Karena saat ini secara fasilitas, tipe C yang ada di Halmahera Timur, Sula, Taliabu, jauh lebih bagus daripada fasilitas rumah sakit yang ada di Halut, Halbar, Tidore yang sudah tipe B. Nah, dari hasil komunikasi tersebut, dari Kemenkes, jika anggarannya disetujui, mereka ada bantuan sekian untuk perbaiki. Atau nanti mungkin Pak Medril bisa ada solusi bagaimana untuk memperbaiki fasilitas tersebut, atau jika daerah mau bisa hutang. Tapi kalau bisa gratis aja Pak dari APBN. Jadi nanti dibantu ya Pak Medril. Dan data itu harus Kadis Kesehatan untuk melengkapi sehingga jika anggaran Kemenkes turun untuk bantuan kurang lebih mungkin dapat sekitar 50 miliar per rumah sakit,
tipe B untuk peningkatan infrastrukturnya, data kita udah siap. Jadi tolong koordinasi dengan kementerian dan koordinasi dengan kabupaten kota terkait. Jika Halmahera Tengah selesai, maka semua rumah sakit RSUD yang ada di Maluku Utara minimal semua sudah tipe C dengan kualitas PHTC. Kemudian untuk RSUD rata-rata yang masih butuh dokter atau anak-anak yang dari dokter umum ingin spesialis dokter, surat rekomendasi bisa berkoordinasi lewat Dinas Kesehatan dari Bupati dan dari Gubernur, kami bisa memberikan surat rekomendasi. Kami bahkan bisa mengawal ke Kemenkes untuk mereka mendapatkan beasiswa spesialis. Jika mereka pun diterima dengan jalur masing-masing, kami bisa membantu untuk mereka mendapatkan beasiswa. Yang penting datanya terkonsentrasi melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Infrastruktur. Seperti tadi yang sudah saya paparkan waktu di sambutan, 10 kabupaten kota kita masih memiliki 1.900 km rusak berat. Kita fokus dulu ke rusak berat. Saya membahas satu kota Ternate. Kota Ternate hanya kurang 12 kilo. Jadi pertama lagi ya, ini data yang dimiliki oleh Bapeda Provinsi Maluku Utara. Jika datanya tidak benar atau tidak sama, mohon Bapeda masing-masing untuk konfirmasi kembali. Untuk kota Ternate sisa 12 kilo, ini bisa diusulkan lewat IJD. Berkoordinasi dengan Kadis PU, kita sinkronkan data, minta waktu Komisi 5 lagi, RDP dengan Komisi 5, biar Komisi 5 yang mengawal ke Kementerian PU. Kemudian untuk catatan di tahun 2025 kita dapat IJD sekitar 300 miliar. Harapannya jika data kita benar, jika Komisi 5 mendukung, kita bisa dapat lebih banyak. Untuk kota Tidore masih ada 181 kilo. Halmahera Tengah tinggal sedikit dan Halmahera Tengah duitnya banyak. Halmahera Barat 118 kilo, Halmahera Utara 100 kilo, Halsel. Nah, Halsel untuk OBI saya sudah berkomunikasi dengan swasta yang ada di sana yaitu Harita. Pulau Obi itu kurang lebih lingkarnya sekitar 300 kilo. Masih dibutuhkan FS baru karena ada perubahan kan dari yang sudah dilakukan oleh Kementerian PU. Jika masing-masing dari kita, misalnya kemarin saya sudah diskusi jika misalnya Harita setuju untuk 50, kita bicara Lapen aja ya, Harita setuju 50 kilo, Pak Bupati 50 kilo, saya 50 kilo, berarti kan sudah 150 kilo, kita selesaikan sampai 2030, masing-masing 10 kilo, 10 kilo. 10 kilo Lapen itu cuma sekitar 20 miliar. Dengan APBD Halsel kan masih lebih dari sisa. 150 kilo kita putuskan di ruas-ruas yang mana untuk diusulkan lewat IJD. Karena kan FS Pulau Obi itu sudah ada, dia sudah ready untuk masuk ke IJD. Atau nanti Pak Bupati pilih aja, Pak Bupati mau yang mana, PU Provinsi mau yang mana, Harita pasti mau di lingkarannya. Sisanya diberikan kepada pusat untuk bantu lewat IJD. Untuk anggaran, untuk provinsi sendiri, kita kan rusak berat itu sisa 200-an. Di setiap kabupaten kota, setiap tahun kita alokasi 10 kilo untuk Lapen 10 kabupaten kota rata-rata. Jadi untuk provinsi akan selesai dengan sendirinya pada waktunya. Yang berat Sula juga, sama halnya Sula, ya Pak Wakil Bupati, untuk Sula halnya sama. Mampu berapa? Sula adalah kabupaten yang tahun kemarin seingat saya cuma 2% dialokasi untuk infrastruktur. Tahun ini juga kurang dari 5%. Mohon dialokasi minimal 10%, kalau enggak saya enggak mau tanda tangan usulan RAPBD 2027. Dan kemudian berapa yang kabupaten mau selesaikan, berapa yang akan kita bantu perjuangkan lewat IJD. Kita provinsi bantu 10 kilo setiap tahun Lapen. Tahun ini ada di Mangoli. Masih ada 2
ruas provinsi yang ada di Mangoli masing-masing mungkin 20-an kilo akan kita selesaikan sebelum 2030. Tetapi masih banyak ruas kabupaten juga. Mohon perencanaannya detail seperti punya provinsi tadi. Kemudian Halmahera. Nah, untuk Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Halmahera Tengah, jika bisa dipilah mana kabupaten bisa selesaikan, mana minta IJD, dan mana yang kita bisa minta CSR. Jadi ketika kita datang bersama, setelah kita mengakumulasi CSR yang ada, rencana saya akan panggil dari IWIP, dari Harita, dari Antam, untuk mereka ikut membantu jalan sampai 2030. Misalnya kita tugaskan mereka 10 kilo per tahun. 10 kilo per tahun kan kalau Lapen hanya 20 miliar. Antam itu setahu saya punya CSR sekitar 40 miliar mungkin. IWIP banyak. Jadi Pak Bupati senyum-senyum saja. Ya, di page next. Page 30 mungkin. Ya, harapannya Pak Bupati dari 10 kabupaten kota bisa ada seperti ini. Jadi berapa sisa anggaran yang dibutuhkan untuk selesaikan jalannya sampai 2030. Kemudian 2025 sampai 2030 sudah dan akan anggarkan berapa, sisa anggaran berapa yang membutuhkan bantuan dari pusat, itu final. Kalau itu data sudah ada, kita ketemu Komisi 5. Ya. Mungkin sampai di sini ada yang masukan, bertanya, usulan untuk konstruksi dari kepala daerah 10 kabupaten kota? Ya. Mike. Ya, terima kasih Ibu Gubernur. Saya langsung aja. Iya, pertama saya kira tadi paparan Ibu Gubernur, kemudian dari Bappenas, yang kita sinkronkan adalah mana-mana yang menjadi skala prioritas penanganan. Dan karena itu saya minta kepada seluruh Bapeda, kabupaten kota yang hadir hari ini, itu segera duduk dengan Bapeda Provinsi untuk mensinkronisasikan rencana-rencana yang paling prioritas dari semua permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua Ibu Gub, dengan Pak Penas, soal dokumen FS dan DD. Ini isyarat regulasi, kita harus menggunakan orang konsultan di luar pemerintah. Apa tidak bisa kita menggunakan orang internal pemerintah daerah? Karena kadang orang di Bapeda punya keahlian di bidang konstruksi. Karena kita menggunakan pihak luar, itu dokumen DD dan kita bayar miliaran rupiah Pak. Kenapa tidak bisa perubahan regulasi yang dilakukan? Karena kalau kita mengeluarkan D dan FS dari bukan internal pemerintah daerah, kadang-kadang ditolak Pak, mewakili Pak Menteri ini. Sekali lagi, pembuatan dokumen FS dan DD itu miliaran rupiah kita harus keluarkan budgetnya dari pemerintah daerah. Ini catatan penting yang ke depan harus dievaluasi Pak. Padahal kita punya orang Bapeda punya keahlian di bidang konstruksi Pak. Tolong ini ke depan jadi perhatian Pak. Kemudian yang ketiga Ibu Gubernur, kita di Halbar ini ada 4 investasi yang sudah masuk. Salah satu ini PT TUP yang mengelola tambang. Dari pertemuan kita di kantor gubernur difasilitasi, tapi kelihatannya action di lapangan hampir tidak jalan. Tolong ini gubernur evaluasi, kalau misalnya ada investor lain yang bisa, diganti saja. Daripada cuma pertemuan ke pertemuan tapi action tidak berjalan. Saya sementara ada 4 investor yang masuk. Tapi yang PT TUP yang lebih awal, progresnya hampir tidak berjalan. Demikian saja, terima kasih Ibu Gubernur. Baik, terima kasih Pak Bupati. Saya jawab dulu tadi yang mengenai prasyarat dari Inpres. Ya, memang
teman-teman PU sudah pasti. Mereka sebelum mau mengalokasikan, semua harus siap dulu semua prasyarat, termasuk FS, DED, dan sebagainya. Saya paham betul, itu pasti butuh biaya, pasti. Nah, sebenarnya yang diminta itu adalah betul-betul yang layak. Kelayakan FS-nya dan DED-nya. Siapapun yang membuat terserah, tapi sepanjang itu layak dan DED-nya benar, ya silakan. Nggak ada permasalahan mau siapapun yang buat, tapi asal DED-nya betul-betul benar dari sisi teknis PU ya. Pasti teman-teman PU punya standar kriteria dan sebagainya. Biasanya memang, kalau memang bukan konsultan yang spesial, yang spesifik, itu seringkali bolak-balik jadinya. DED itu. Karena tentunya teman-teman PU nggak berani sembarangan juga. Kalau membuat satu desain konstruksi, sekali salah, implikasinya besar nanti. Makanya teman-teman PU selalu meminta agar DED ini dikerjakan dengan benar. Siapapun pengerjanya silakan, tapi benar. Nah itu yang dipersyaratkan sebenarnya di sistemnya. Kita ada sistem sebenarnya. Jadi semua itu terfilter oleh sistem. Jadi nggak ada unsur manusia sebenarnya di situ. Ya. Bu Gubernur, tadi Ibu juga tadi menyampaikan beberapa kebutuhan pendanaan ya Bu. Kami sebenarnya ingin menanggapi sedikit bahwa kita semua sudah tahu lah ya, kita coba bersinergi satu sama lain. Kita tahu pusat juga punya batasan, apalagi dengan kondisi fiskal seperti ini, daerah semua minta gitu ya. Karena ya tekanan di daerah juga besar. Nah, kami mengusulkan Bu Gubernur tadi mengenai sinergi pembiayaan, saya kira itu langkah yang tepat. Karena bagaimanapun ya kita harus bisa mengorganize sumber-sumber pembiayaan yang ada. Tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Makanya tadi kami mengusulkan pembentukan dana abadi daerah. Karena dana abadi daerah itu bukan hanya untuk sekedar pembiayaan proyek-proyek saja. Tapi bisa diputar kembali. Katakanlah misalnya kita punya ada dana abadi, trust fund 100 miliar di trust kita bisa kelola. Kita sepakat saja misalnya dari steering committee-nya 30% diputar. Taruh di obligasi atau taruh di mana. Obligasi saja bunganya udah 6,5%. 70-nya mungkin baru untuk berbagai kegiatan. Jadi ada semacam kontinuitas gitu dari pot-pot pembiayaan yang ada. Ini di negara-negara lain memang begitu mereka mengoperasionalkan berbagai potensi sumber daya alam mereka taruh di sovereign wealth, biasanya bentuknya trust, dana abadi. Dan itu sudah boleh sekarang. Waktu kami memulai dulu, ini trust fund ini Bappenas yang memulai dana abadi ini, waktu itu tidak ada aturannya di Indonesia. Kami memulai, alhamdulillah akhirnya sekarang ada BLU, BPDLH, dan sekarang masuk di Undang-Undang HKPD. Tapi daerah belum memanfaatkan. Jadi kalau boleh Bu Gubernur, tadi dana-dana CSR dan sebagainya itu bisa ditampung di dalam dana abadi. Di dalam aturannya memang harus ada pergubnya minimal. Jadi ada payung hukum agar ya ini semua dalam bentuk yang resmi. Jangan sembarangan juga, ini uang soalnya. Jadi ada peraturan yang melingkupi, silakan saja langsung dibentuk. Bisa saja nanti perusahaan-perusahaan ikut urunan di situ, jadi enggak istilahnya mereka juga secara transparan. Kita mengelola bersama programnya, dananya dikelola secara transparan. Jadi dan dananya pun bisa diputar, enggak habis begitu aja. Nah ini saran saja Bu Gubernur karena melihat berbagai sumber pembiayaan yang ada sekarang yang kita punya. Mungkin itu Bu Gubernur yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Medi. Ada dari Taliabu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, dan Bapak dari Bappenas. Barangkali saya langsung saja. Izin Ibu Gub, terkait data FS yang disampaikan tadi, dokumen itu sudah
kami miliki, soft copy-nya juga sudah disampaikan ke Bapeda Provinsi. Ya. Kemudian, insya Allah di tahun 2026 ini, sebelum saya izin berkenan dengan kegiatan ini, Ibu Bupati punya salam bahwa tidak sempat hadir karena beliau ada melakukan persiapan di Jakarta terkait dengan rencana pengresmian RSUD ATC Bobong dalam waktu dekat. Itu mungkin, kemudian lanjut, insya Allah pada tahun 2026 ini kami ingin menuntaskan status lahan bandara. Untuk diketahui, lokasi bandara baru Kabupaten Pulau Taliabu sudah mendapatkan persetujuan titik koordinat dari Kementerian Perhubungan dan juga sudah ditetapkan dalam tatanan kebandarudaraan nasional. Pemda diminta untuk menyelesaikan sertifikat lahan bandara. Untuk itu, pada kesempatan ini, kalau Ibu Gub berkenan, kami ingin menyampaikan surat permohonan kepada Ibu Gubernur terkait dengan kewenangan Gubernur dalam hal tahapan persiapan pengadaan tanah. Itu maksudnya apa? Duitnya atau izin? Dokumennya. Kewenangan kan pengadaan tanah di atas 5 hektar itu BPN. kewenangan Gubernur. Oh, iya. Ini Ibu Bupati sangat serius Ibu. Okay. Kondisi Taliabu ya memang tak bisa. Berapa hektar yang disiapin untuk bandaranya? Pak Kepala Bapeda ya, 78 hektar Ibu. Uangnya sudah ada untuk pembelian? Sementara kita sudah hitung-hitung, Mm-mm. barangkali di sana kemarin kita hitung-hitung di kisaran 15 estimasi 15 miliar. Ya, Ibu. Oke. Nanti saya koordinasi dengan Pak Bupati, dengan Ibu Bupati. Siap. Hal-hal yang izin berhubungan silakan koordinasi dengan Pak Sekda. Berarti kami serahkan nanti dokumennya ke Pak Ya. Sekda. Terima kasih banyak Ibu. Ya, makasih. Ada Pak Bupati Halteng? Saya mau ke Pak Deputi aja transfer Bu. Saya juga tadi Bu Ika udah ngasih tunjuk PMK 64 2024. Nah, saya sudah menghitung kapasiti fiskal kita di Halteng. Sebenarnya kebutuhan anggaran per tahun itu hanya 1,7 sampai 1,9 T. Tapi fiskal kita besar. Nah, tadi saya coba dengan selisih fiskal seperti itu, ya gak terlalu memberikan pengaruh signifikan. Karena luas wilayah, jumlah populasi penduduk, jadi kan kita APBD ini kita menyelesaikan isu dan masalah ya. Bukan lagi visi misi ya. Isu dan masalah yang selalu dinamikanya tinggi.